Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini Adi akan mereview sebuah film Doraemon yang berjudul Cerita Dahulu Kala. Jadi guys, film ini dimulai dengan diperlihatkan cahaya matahari yang terik. Sementara itu terlihat Nobita dan Doraemon yang kebingungan mencari di mana pintu keluar mesin waktunya. Di sana Nobita pasrah karena nggak ada patokan buat nemuin mesin waktu di tengah laut kayak gini. Tiba-tiba ada sebuah bayangan besar di atas mereka dan mereka ternyata berada di 1 juta tahun lalu dan belum ada manusia di zaman itu. Doraemon memarahi Nobita karena Nobita bermalas-malasan dan gak bantuin cari jalan keluar. Namun Nobita membalasnya dan bilang kalau mau dipikir gimana lagi, pintu kemana saja dan baling-baling bambu semuanya udah gak ada. Kata Nobita, ini salah Doraemon karena nggak bawa barang-barang penting untuk petualangan besar seperti ini. Ternyata sebelum berangkat, Doraemon merapikan isi kantong ajaibnya. Dan sebagian besar alatnya dia bawa ke pabrik buat dibetulin. Nobita bertanya lagi, apakah nggak ada alat lain yang bisa dipakai? Akhirnya Doraemon mengeluarkan alat bernama sabuk waktu. Nobita menebak kalau alat ini semacam mesin waktu dan bisa kembali ke zaman kita kan? Doraemon bilang, emang bisa sih, tapi yang jadi masalahnya yaitu tempat pulangnya. Katanya ikat pinggang waktu memungkinkan kita untuk melewati waktu, tapi tempatnya enggak berubah. Nobita marah. Katanya kalau begini mah sama aja. Pulau kecil ini nggak akan bertahan lama sampai zaman kita kan. Yang ada kita bakal tenggelam di lautan katanya. Nobita memarahi lagi Doraemon kalau dia nggak bertanggung jawab karena udah mengajaknya ke sini tanpa persiapan apa-apa. Doraemon udah nggak bisa tahan lagi dan marah balik ke Nobita kalau semua ini gara-gara ulahnya. Kalau Nobita nggak ngelakuin hal ini. Ceritanya, Nobita masuk ke kamar dan bilang kalau dia menemukan sebuah penemuan yang besar. Katanya sih dia menemukan fosil ikan dan kerang di belakang gunung belakang sekolah. Namun Doraemon cuek dan bilang kalau itu tidak aneh sama sekali. Tapi kata Nobita, meskipun fosilnya tidak aneh, tapi teori yang aku dapat dari fosil itulah yang hebat. Katanya sampai saat ini belum ada ilmuwan yang terpikir soal ini. Tidak salah lagi, pasti aku dapat hadiah Nobel katanya. Nobita menceritakan kalau fosil ini ditemukan di tempat yang jaraknya berkilo-kilo dari lautan. Tapi fosilnya sendiri ikan dan kerang. Itu pasti maksudnya zaman dulu ikan dan kerang tinggal di daratan kan, kata Nobita. Dan beginilah ilustrasi di kepala Nobita. Nobita bertanya, kenapa ikan dan kerang sekarang tinggal di laut? Apakah karena di darat kepanasan dan mereka merasa gerah? Jadinya biar adem mereka mandi di laut dan jadi keenakan sampai sekarang. Namun Doraemon yang mendengarkan teori Nobita malah ketawa terbahak-bahak. Doraemon bilang kalau alasannya ikan dan kerang ada di laut, alasannya bukan itu. Katanya zaman dulu semua area ini adalah laut. Katanya 1 juta tahun lalu Jepang masih berada di dalam pulau yang besar bahkan sisanya masih lautan. Namun Nobita nggak percaya mana ada pulau bisa mengapung dan tenggelam gitu saja. Tapi Doraemon bilang kalau itu emang benar, kalau pulau bisa melampung ke atas atau tenggelam ke bawah. Nobita akhirnya menantang Doraemon untuk melihat sendiri dengan mesin waktu. Mereka pun pergi dengan mesin waktu ke gunung belakang sekolah ke waktu 1 juta tahun yang lalu. Mereka pun menemukan jalan menuju ke 1 juta tahun lalu dan Nobita udah nggak sabar tentang kebenaran penemuannya itu. Tanpa pikir panjang, Nobita langsung lompat dan ternyata benar lautan yang diisi oleh ikan-ikan zaman dahulu yang menyerang Nobita.
Untungnya dengan cepat Doraemon menyelamatkannya dan mengingatkan Nobita kalau jangan gegabah karena kita tidak tahu apa bahaya yang terjadi di zaman ini. Dan akhirnya Nobita percaya kalau Jepang pada zaman ini belum jadi pulau dan semuanya masih lautan. Nobita jadi nggak semangat lagi karena temuan dan teorinya tadi berarti bukan hal yang menakjubkan dan tidak terbukti. Namun kata Doraemon, jangan sedih dulu, ayo kita main dulu. Namun Nobita khawatir sebelum kita pergi kita nggak tahu di mana tempat keluar masuknya mesin waktu. Tapi Doraemon kasih tahu kalau tempatnya udah ditandain jadi nggak akan hilang. Mereka pun ke pesisir pantai dan bermain air bersama. Mereka pun menikmati pemandangan dinosaurus dan burung zaman dahulu yang terbang di atas laut yang indah dan biru. Dan tentu hal itu membuat Nobita jadi ngantuk. Kata Doraemon teh, jauh-jauh atuh urang mawa ka. Namun untungnya Nobita dibangunkan dengan perutnya yang lapar dan langsung ngajak barbekyuan. Dan akhirnya mereka pun mancing. Namun Doraemon gak yakin bakal dapet ikan. Tapi Nobita yakin bakal dapet dan gak akan dapet zong kayak sepatu atau kaleng. Karena belum ada manusia di zaman ini. Nobita pun mendapatkan strike pertama. Namun ternyata ikannya sangat kecil guys. Namun ternyata ikan kecil itu dimakan oleh ikan yang besar yang membuat Nobita senang. Tapi ikan besar itu dimakan lagi sama ikan yang lebih besar lagi. Saat mereka sudah lega karena ikannya pergi, tiba-tiba Nobita tertarik sama ikan dan gak bisa dilepasin pancingannya karena terikat ke tangannya. Mereka terus melaju hingga meninggalkan pulau dan tempat pulang ke mesin waktu. Dan kembali lagi ke cerita awal. Di sana Doraemon sempat bersyukur karena masih diselamatkan oleh pulau kecil ini. Karena perahu mereka yang ditunggangi sudah tenggelam dan hancur. Tapi sekarang PR-nya mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Nobita pun merasa kepanasan karena matahari zaman dulu menurutnya sangat panas. Doraemon juga bilang, apalagi di zaman ini banyak gunung api yang masih aktif. Nobita merasa putus asa dan haus dan hampir saja minum air laut. Untungnya dilarang oleh Doraemon. Saat Nobita mendumel, dia nggak sengaja lihat wajah di bawah air. Dan ternyata pulau yang mereka tempati bergerak-gerak. Doraemon sebelumnya udah curiga nih kalau dari tadi yang mereka naiki bukan pulau tapi sebuah bintang raksasa zaman dahulu. Mungkin ini Proganokeris atau Arkelon yang berarti ini kura-kura pemakan daging. Namun untungnya kura-kura ini berleher pendek jadi nggak sampai makan mereka. Namun baru aja lega mereka tenggelam dan Nobita hampir dimakan. Untungnya dia diselamatin Doraemon dan mereka renang menjauh. Saat mereka sudah panik akhirnya mereka memencet sabuk waktu dan pindah ke zaman asal. Namun setelah dipencet, mereka tetap berada di dalam air, tapi kura-kuranya jadi kecil. Dan ternyata mereka berada di dalam kolam Suneo, dan lautan sudah berubah menjadi daratan. Suneo pun datang memarahi mereka karena diam dan berenang di kolam koinya. Sementara Doraemon dan Nobita bahagia bisa kembali ke rumah. Dan di film pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Doraemon terbaru dan film lainnya. Bye bye.